غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عينيا غنيلي شوية شوية غنيلي وخد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua beserta pengurus Masjid Baitur Rahman, mobil khusus Al-Habib Mukhlis bin Idrus Al-Kaf, Al-Habib Halmi bin Hasan As-Segaf, dan juga yang saya hormati guru-guru kita Al-Ustaz Muhammad Fathur Rijal, Al-Ustaz Sofwan Ali, Al-Ustaz Shu'aib, dan para asatid yang lainnya, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita, memberikan keistiqamahan, diampunkan dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kebaikan, kemuliaan dan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di pertemuan sebelumnya Al-Fagir membahas tentang sirah nabawiyah, tentang perkara yang berkaitan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam dengan menurunkan wahyu yang pertama daripada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah terhadap keluarga terdekat. Maka disebutkan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dan kerabat terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga daripada kalangan Bani Hashim, yaitu daripada paman-paman beserta sepupu-sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul kurang lebih 45 orang. Maka dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan, tapi dihalangi oleh Abu Lahab. Akan tetapi Nabi tidak putus asa, kembali mengumpulkan keluarga, dan di perkumpulan yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan daripada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mensekutukan Allah. Lalu di situ paman Nabi Abu Talib bersedia untuk menjadi tameng yang akan melindungi segala gerak-gerik dan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin berani dan percaya diri untuk berdakwah. Maka setelah itu adanya dakwah jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan daripada kalangan bangsa Quraisy yang sudah kita dengarkan atau kita sama-sama menceritakan tentang kisah tersebut. Lalu setelah itu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang menolak dakwah Nabi, kecuali pada saat itu Abu Lahab lah yang memberanikan diri untuk menghentikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan setiap Rasulullah mendatangi suatu tempat, baik di pasar ataupun rumah-rumah orang-orang bangsa Quraisy, maka akan didapati di belakangnya Abu Lahab menguntit, mengikuti. Setelah Nabi menyampaikan dakwah, maka ketika Rasulullah telah meninggalkan rumah atau orang tersebut, Abu Lahab yang mengancam, Abu Lahab yang menghentikan, yang merubah pikiran orang tadi agar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu pun banyak daripada pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin al-Mughirah, mereka yang berkumpul dan bersepakat untuk menghentikan dakwah Nabi dan memberikan gangguan yang keras kepada para sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan setelah dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan, menjelang daripada datangnya musim haji, yaitu ketika kabilah-kabilah dan suku-suku bangsa Arab datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Di situ berkumpullah daripada pemuka Quraisy yang ingin menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersepakat untuk memberikan julukan tertentu kepada Nabi agar orang-orang percaya. Jangan nanti satu bilang bahwasanya hati-hati, beliau ini seperti ini, yang ini. Kalau adanya perbedaan pendapat di antara musuh-musuh Allah ini, dikhawatirkan banyaknya orang yang tidak percaya kepada mereka, justru percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya Walid ibn al-Mughirah, dia yang mengumpulkan, dia yang berfikir, dia ingin mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang Quraisy yang ingin menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya ada yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita juluki beliau dengan kahin, yaitu sebagai dukun. Kata Walid ibn al-Mughirah, wallahi ma huwa bikahin, demi Allah enggak pantas ini sosok Nabi Muhammad yang tampan rupawan, tubuhnya tegap, yang dipercayai setiap ucapannya, yang memiliki kata-kata yang indah, akhlakul karimah, dibilang sebagai dukun. Tidak pantas, kata Walid ibn al-Mughirah. Kalau begitu bagaimana kalau kita bilang majnun, ini orang gila. Ini Walid ibn al-Mughirah kembali berpendapat, mustahil katanya, nggak mungkin sosok yang indah seperti ini kita bilang gila kepada orang-orang, pasti orang yang menganggap kita yang gila katanya. Akhirnya kalau begitu, bagaimana kalau kita bilang syair, sebagai penyair yang menguntai kalimat-kalimat indah, yang dimaksud adalah Al-Quran, dianggap sebagai syair. Maka kata Walid ibn al-Mughirah, ma huwa bisyair, dia bukan penyair. Bahkan Walid ibn al-Mughirah mengatakan, wallahi inna liqaulihi la halawah, demi Allah apa yang diucapkan oleh Muhammad ini memiliki rasa yang manis. Wa inna alaihi la talawah, dan setiap kata-katanya memiliki makna yang luas. Wa inna aslahu la'adzak, dan asalnya memiliki suatu hal yang indah, yang kuat. Wa inna far'ahu lajanah, dan cabangnya memiliki suatu hal yang akan menyentuh hati setiap orang yang mendengar. Maksudnya apa? Al-Quranul Karim tidak bisa dianggap sebagai penyair. Apa yang diungkapkan atau dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayat Al-Qur'an dikatakan innaha lahalawah. Mereka yang tidak beriman kepada Allah mengatakan Al-Qur'an memiliki rasa yang manis.